seneng banget karena kali ini gue yang bakal nemenin lo semua di Black In News. Dan pastinya hari lo kan kurang komplit atau kurang pas kalau lo belum menyaksikan liputan-liputan yang seru. So, don't go anywhere. Karena Black In News akan dimulai sekarang juga. Wait, hold on. Ya, hai Olive. Yan, lo harus kesini, ada acara seru banget. Wait, emang lo lagi ada di mana sih? Gua di area lokasi syutingnya Filosofi Kopi nih. Mau ngajak ngobrol cast and crew yang lagi syuting. Karena kan filmnya bentar lagi mau tayang. Oh iya, bentar lagi tayang. Wah, asik banget deh lo ada di sana sama mereka. Aduh, tapi sayangnya gue nggak bisa ikutan. Gimana kalau lo kasih updatean sama gue terus nanti ya? Pastinya dong. Oke, bye. Bye! Nah viewers, pasti lo penasaran kan dengan liputan yang akan lo saksikan sebentar lagi? Alright, kalau gitu, here it is! Lo harus kesini, ada acara seru banget. Wait, emang lo lagi ada di mana sih? Gua di area lokasi syutingnya Filosofi Kopi nih. Mau ngajak ngobrol cast and crew yang lagi syuting. Karena kan filmnya bentar lagi mau tayang. Aduh, tapi sayangnya gue nggak bisa ikutan. Gimana kalau lo kasih updatean sama gue terus nanti ya? Pastinya dong. Oke, bye. Nah, viewers, sekarang gue ada di area lokasi syuting film Filosofi Kopi. Buat lo yang bertanya-tanya, ngapain sih gue di sini hari ini? Gue mau ikutan syuting film. Gak ada yang bercanda. Tepatnya mau gangguin orang syuting ya. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film Filosofi Kopi ini. Beberapa dari lo mungkin sudah familiar banget sama judul film ini. Tapi buat lo yang gak familiar, gue kasih informasi sedikit nih. Jadi film Filosofi Kopi ini diadaptasi dari sebuah cerita pendek karya salah satu penulis Indonesia favorit gue nih, Dewi Lestari. Nah, mau tahu kegiatannya seperti apa? Langsung aja ya. Come. Nah viewers, sekarang gue sudah bersama dengan penulis naskah dari film Filosofi Kopi, Jenny Jusuf. Halo Jenny, apa kabar? Baik, thank you. Boleh ceritain sedikit nggak sih, kenapa sih lo tertarik untuk jadi penulis naskah dari film Filosofi Kopi ini? Pertamanya karena gue ngefans banget sama karya-karyanya Mbak Dewi. Itu udah dari bertahun-tahun yang lalu dan selalu punya cita-cita suatu saat pengen menghasilkan sesuatu kolaborasi. Itu udah lama banget. Dan sebenarnya dari Filosofi Kopi ini tadinya akan jadi film pendek. Dari 3 tahun lalu kita udah mulai prosesnya gitu. Nah sekarang bertransformasi jadi film film untuk layar lebar. Jadi prosesnya emang udah cukup lama. Penambahan ada, salah satunya karakter L yang itu sama sekali nggak ada di buku. Lalu untuk penambahannya juga ada, jadi karakter Ben dan Jody ini akan kita singkap masa lalunya. Nah, yang gue sedikit penasaran nih, kalau Ben, Jody kan udah ada nih di ceritanya. L ini nih yang tiba-tiba muncul, boleh ceritain sedikit nggak karakternya kayak apa nih? Ya, L itu coffee blogger dan Q grader bersertifikat internasional. Q grader itu adalah penilai kopi yang dia sudah punya lisensi secara internasional dan dia bisa menilai kopi, biji kopi terbaik itu hanya dari penciuman. Ya, jadi kehadiran L ini di Filosofi Kopi menjadi tonggak penting dari hubungan mereka bertiga. Thank you Jenny. And one thing for sure, you've just been updated by Black News. Nah viewers, ada lagi nih satu orang yang gue culik. Ini ada salah satu produsernya, Mas Handoko Hendroyono. Halo Mas, apa kabar? Halo, ya ini lagi hektik ya. Iya, nggak apa-apa ya diculik bentar Ya, oke. Mau nanya-nanya sedikit nih, sebagai salah satu produser, keterlibatannya sampai akhirnya ikut dalam film Filosofi Kopi ini, ceritanya gimana sih Mas Handoko? Nah ini menarik nih, karena ini memang film sangat seru, karena ini hasil kolaborasi ya. Jadi pertama kali saya dihubungin justru background saya sebagai branding sebenarnya. Saya sebenarnya lebih ke branding marketing. Nah di sini kita pengennya spiritnya sama, bahwa kita tidak sedang bikin karya film, tapi kita membangun brand sebenarnya. Jadi Filosofi Kopi ini sebenarnya sebuah brand, sebuah produk yang bisa kita kembangkan. Jadi ini tidak sekedar film, tapi ini nanti kita akan create konten ya, kita create game, aplikasi, kita create merchandising,
sampai kita create produknya itu sendiri, kopi itu sendiri sampai kedai. Nah, ini akan jadi kedai beneran. Nah, nanti kedai ini akan lanjut terus. betul. Nah, dari situ berarti kita kan harus melakukan research kan. Nah, ini researchnya juga seru banget karena researchnya cukup panjang. Kita datang ke kebun kopi, kita datang ke pabrik kopi, eksportir kopi segala macam. Dan ini yang seru lagi dilakukan secara bersama-sama. Jadi Ben dan Jody juga ikut ke kebun kopi, bener-bener kolaborasi yang sangat cantik lah gitu. Sukses buat filmnya, thank you banget udah mau digangguin nih ngobrol-ngobrol buat viewers. Thank you, thank you, yo, thank you. And one thing for sure, you've just been updated by Black News. Nah viewers, gue sekarang ada di dalam kedai Filosofi Kopi nih bersama director sekaligus executive producer dari film Filosofi Kopi, Angga Dwi Masa Songko. Apa kabar Angga? Baik. Mau nanya dulu ya soal ini, tempat ini nih, kedai ini. Emang dibikin khusus film buat film ini ya? Ya, jadi bangunannya sendiri udah kosong selama 10 tahun. Jadi dari 3 bulan yang lalu kita bongkar, renovasi, kita rombak untuk jadi kedai Filosofi Kopi sesuai sama yang kita imajinasikan. Tapi nanti setelah filmnya selesai, udah selesai juga apa gimana? Kita akan buka kedai ini untuk umum, untuk publik. Jadi publik bisa ngerasain vibe-nya, bisa ngerasain apa yang dirasain dalam film. Dan di hari-hari tertentu akan di brewing langsung sama Chico, akan di serve langsung sama Rio Dewanto juga. Jadi ya kalau kesini tiba-tiba yang bikin kopi Chico mungkin banget, atau tiba-tiba yang terima di kasir Rio sangat mungkin. Esensi dari novelnya kan ini cerita tentang pencarian jati diri, pencarian kesempurnaan, bahwa Ben dan Jody terobsesi sama sesuatu yang namanya kesempurnaan, which is nggak ada gitu. Tapi kemudian perjalanan itu yang kita highlight ketika mereka akhirnya juga belajar tentang menjadi sahabat, mereka belajar tentang menerima masa lalu dan berusaha deal with the past. Oke Angga, thank you banget ngobrol-ngobrol. Sukses buat film. Amin. Pasti gue nonton. Harus. Harus dong, karena penasaran banget. Pasti viewers juga penasaran banget. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol gue. And one thing for sure, you've just been updated by Black News. Nah, sekarang gue sudah di-update dengan dua cowok-cowok. Ada Chico Jericho dan juga Rio Dewanto, pemeran dari film Filosofi Kopi, Ben dan juga Jody. Halo Chico, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik. Rio, apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat. Nah, ceritain sedikit dong tentang karakter dari Ben. Ben itu coffee snob. Dia seorang anak petani kopi, hidupnya passionate banget sama kopi. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan kopi, dia sangat serius. Apalagi kalau ngobrol sama orang tentang kopi, itu dia benar-benar yang menjelaskan kopi dari A sampai Z. Dari cara menanam sampai kopi itu siap diminum. Ya, bisa dibilang Ben itu seorang seniman kopi. Nah, kalau Jody sendiri gimana nih? Jody berbeda dengan Ben. Jody kita sahabatan dari kecil, dari umur 12 tahun. Ben itu memang dia ibaratnya dia senimannya, kalau saya otak yang hitung-hitungannya, countingnya. Jadi ibaratnya Ben otak kiri, saya otak kanan gitu. Jadi kita emang saling lengkapin banget, udah kayak ibaratnya Ben saya otaknya, Ben tuh hatinya kalau di badan tubuh manusia gitu. Kemarin kan udah training juga jadi barista. Seru nggak? Seru banget, jadi bikin kopi itu seru. Bikin kopi nggak sembarangan nyeduh, semuanya itu ada langkah-langkahnya dan ada hitungannya dan semua harus di atas timbangan. Ada seninya dan malah jadi nagih. Akhirnya jadi beli alat gitu, kayak untuk bikin manual brewing gitu kan kita harus buffering gitu. Itu ada tekniknya, gimana cara setirnya. Oke, thank you banget ngobrol-ngobrolnya Chico dan juga Rio. Thank you. Sukses buat filmnya. And viewers, one thing for sure, you've just been updated by Black News. Nah, itu dia kegiatan dari area lokasi syuting film Filosofi Kopi. Dan pastinya gue semangat banget, gak sabar banget pengen nonton film ini. I know you guys too are excited to see the movie, jadi jangan sampai kelewatan rilis tanggal 9 April 2015. Ajakin aja keluarga,
pacar, gebetan, siapa aja nonton bareng nanti ya. Alright, I gotta go now. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada tayangan-tayangan seru lainnya buat lo. Hanya di sini di Blacky News. And one thing for sure, you've just been updated by Blacky News. Wah, asik banget nih Olive lagi bersama cast and crew dari film Filosofi Kopi. Kayaknya memang harus ditunggu nih filmnya, viewers. Nah, kalau tadi Olive udah ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama cast and crew dari film Filosofi Kopi, I'm not gonna lie, gue juga pengen ngopi sekarang. Kopinya udah ada, tapi tunggu dulu karena gue pengen ngasih tau lo semua. Sekarang ini gue lagi ada di BSD Area. Gue jauh-jauh ke sini untuk mengunjungi sebuah spot yang belum pernah gue datengin sebelumnya. Tempatnya bernama Intro Jazz Bistro and Cafe. Oke, back to coffee. Nah, jadi sekarang ini gue lagi ada di bar area dari Intro Jazz Bistro and Cafe. Konsepnya menarik banget karena lo bisa lihat di sini banyak blackboard yang penuh doodling. Menarik ya. Dan gak cuma itu aja, pilihan minumannya juga variatif banget di sini. Kalau yang ini di depan gue, ini spesial karena biji kopinya langsung dari Papua. I'm gonna give it a try right now. Oke, ternyata kalau kopi dari Papua rasanya itu sweet dan pastinya ada sedikit rasa cengkeh. Interesting. Oke, kalau gitu lo udah lihat ya bar area seperti apa. I'm gonna take you to look at the rest of the place. Let's go. Sekarang ini gue lagi ada di tengah-tengah dining area dan menurut gue ruangannya cukup luas. Untuk konsepnya mereka memilih konsep modern dicampur dengan klasik. Nah, lo bisa lihat di sekeliling gue memang nuansanya didominasi dengan elemen kayu. Sesuai dengan namanya yaitu Intro Jazz, lo bisa lihat banyak banget gambar musisi jazz internasional. Oh ya, di sudut ruangan ada open kitchen. So why don't we go over there dan kita lihat chef lagi masak apa ya hari ini. Jadi ini dia nih, open kitchen yang ada di Intro Jazz Bistro and Cafe. Langsung aja kita kenalan dengan chef yang ada di sini. Chef, namanya siapa, Chef? Chef Prayogo. Oke, Chef. Nah, saya baru pertama kali datang sini dan banyak banget pilihan makanannya. Sebenarnya menjadi favorit di sini apa sih? Barbecue beef rib. Nah, itu yang mau dimasakin untuk aku ya. Ya, oke. Sekarang ini Yang diperlukan apa aja nih, Chef? ini beef ribnya yang sudah di pre-cook. Jadi kita sudah siap. Ini udah saya siapkan Berapa gram sih? 400 gram. Terus sayurannya ada baby bean dan ada brokoli. Tomat cherry ini untuk pemanis saja. Baru kita salad garnish di atasnya. Baru kita sausnya siram. Untuk barbecue sausnya spesial cuma ada di Intro Jazz Bistro and Cafe. Ya. Nah, ini dia beef rib spesial dari Intro Jazz Bistro and Cafe. Yum, it looks really good dan porsinya memang besar. Thank you ya, Chef ya. Nah, Chef, masih banyak lagi yang mau dimasak untuk aku ya, Chef ya? Oke, kalau gitu I'm gonna go to the table, I'm gonna go wait for him karena masih banyak makanan yang akan disiapin. But one thing for sure, you've just been updated by Blacky News. Let's get to
to business. Nah viewers, kalau tadi gue udah ada di open kitchen dan ngeliat kegiatan seperti apa di sana, udah ngeliat juga chefnya masakin menu untuk hari ini. Well, now it's time to eat. Untuk appetizers, ada yang pertama yang namanya Caesar Chicken Salad. Nah, pasti lo udah tahu ya Caesar Chicken Salad seperti apa, tapi pastinya di sini beda dong. Ada grilled chicken, ada romaine lettuce, ada parmesan cheese. Komplit semua kayaknya. Alright, here we go. Grilled chickennya enak, saladnya juga enak, apalagi dressingnya, yum. Kalau appetizernya aja udah enak, I can't wait to taste the main course. Langsung aja kita masuk ke main course. Nah, tadi kan lo sempet lihat ya, untuk main course ada chefnya udah masakin gue yaitu beef ribs. So this is how it looks. Untuk sausnya, special sauce juga, barbecue sauce yang ada di intro Jazz Bistro and Cafe. Ada steamed vegetable dan juga ada sedikit salad. Wow, okay. This is bener-bener enak viewers. This is really good. Untuk lo yang suka beef ribs and you like barbecue sauce, this is for you. Kita bakal lanjut lagi, tapi hold on. Masih ada satu minuman yang pengen gue cobain. Ini minumannya namanya adalah Bob Marley. What? Oke, kalau ini langsung aja untuk ingredients-nya. Untuk Bob Marley ada strawberry syrup, ada orange juice, dan juga ada honeydew. Go. Campurannya pas banget. I like strawberry, I like orange, and honeydew. Nice. Udah seger, berarti gue udah siap untuk lanjut ke main course selanjutnya. Here we go. Hai Mbak. Terima kasih. Wow, what is this? Ini lumayan gede banget, bukannya lumayan lagi. This is really big. Oh my god, gimana cara makannya? Tunggu. Sebelum gue ngomongin tentang burger yang satu ini, gue pengen ngasih lihat dulu yang ini nih. Ini namanya adalah ayam panggang madu. So, kalau dilihat-lihat sih atau dari namanya bakal sedikit sweet karena ada madunya. Tapi yang pasti ini adalah ayam kampung dan size-nya juga lumayan besar karena ini adalah half chicken. Untuk ayam panggang madu, ada nasinya juga, jadi kayaknya lo bakal kenyang sih kalau makan ini. Here we go. Untuk ayam panggang, gue udah pasti suka. Apalagi tambahin madu. This is something different sih. Untuk gue udah lama banget nggak nyobain ayam panggang madu. And I have to say, this is a very tasty. Alright, udah nyobain berarti now you have to get ready. Because this one is pretty unique. Check this out. Here we go. Kita coba makan. Iya, gak bisa kayaknya. Kita coba lagi. Iya. This is harder than it looks. Kayaknya lebih baik kalau gue potong aja ya. I got my knife, karena tadi gue nggak berhasil untuk makannya dengan mengangkatnya. Jadi kita potong aja supaya lebih gampang. I can do it, hold on. Yay! Nah, setelah dibagi 4, I think it'll be easier for me to eat it now. Here we go. This is good. Dan cheese-nya juga kerasa. You know I love me some cheese. I'm not gonna be able to finish this all by myself. Jadi nanti aja gue coba lanjut makan. Tapi untuk sekarang, setelah gue udah nyobain main course, masih ada satu lagi yaitu dessert. You guys ready? I am. Nah, terima kasih. Yes, look at that dessert. Ooh, looks really pretty ya. Ini dia namanya adalah creme brulee, and of course you know what creme brulee is, but I'm pretty sure this one's gonna taste even better. Here we go. Creme brulee sweet banget,
pas banget setelah tadi gue nyobain semua makanan yang di sini. Dari yang grill, the burger, and everything. Emang paling pas kalau dessertnya something sweet. Alright, you know what? Gue udah ngasih lihat ya suasana di sini seperti apa, makanannya juga apa seperti apa. I have to say tempat ini menarik banget. Jadi untuk lo semua who happens to be in BSD area and you don't know where to go and you want some coffee, you want something really good to eat, I think you should come here. Jadi langsung aja datang ke Intro Jazz Bistro and Cafe. I gotta go now. Thank you so much for watching Black Spot. One thing for sure, you've just been updated by Black News. Nama gue Aji, gue sekarang lagi ada di Terminal Musik Selatan, Blok M Square. Gue hari ini pakai outfit, topi gue pakai dari Vans, kaos gue Iron Maiden official, celana gue dari shorts gue dari Insomnia, sama sepatu gue Vans. Halo, gue Dito. Hari ini outfit yang gue pakai t-shirtnya dari Grimlock Record, rilisan label Bandung. Shortnya dari anak lokal Jakarta juga, Drone. Terus sepatunya Puma. Halo, gue Olivia, gue ada di Terminal Musik Selatan. Hari ini gue pakai step back dari Haters, t-shirt dari Geek, Rock dari Forever 21, New Balance, sepatu, tas Sophie Martin. Halo, nama gue Bisma. Hari ini gue pakai baju dari Satya Garment, jam dari Nixon, gelang dari Miansai, terus gue lagi bawa kamera Panasonic GX7, sama celana gue Nudi, sama sepatu gue ini Vans Madero, sama kacamata gue Sabre. Halo, nama gue Sarah. Outfit yang gue pakai hari ini kaosnya Satya Garment, leggingnya H&M, sama sepatunya Windsor Smith. Oh, cincinnya ini online gitu. Terus jamnya Nixon. Halo, nama gue Zu. Dari kaos gue dari Satya Garment. Terus jam yang gue pakai itu Nixon. Celana gue April sama sepatu gue itu dari Vans. Hai, gue Dila. Gue lagi ada di acara Terminal Musik Selatan. Hari ini gue pakai baju atasan local brand gitu, beli di online. Bahannya midi skirt, terus sepatunya Mark & Spencer. Tasnya juga di local brand. Nah, itu dia gaya anak muda yang keren yang ada di event Terminal Musik Selatan. Eventnya berlangsung sangat seru dan dipenuhi oleh banyak pencinta musik. Nah, kalau sekarang ini gue pengen ngasih sesuatu yang gak kalah kerennya. Yes, you know it, this is quiz time. Ada Rp500.000 untuk lo yang bisa menjawab pertanyaan dari gue. Gampang banget pertanyaannya, tenang aja. Apalagi kalau lo udah menyaksikan Black News dari awal tadi. Alright, so let's get ready. Pertanyaan kali ini adalah, apa nama film yang ada di Black Box kali ini? Langsung jawab pertanyaannya, dan untuk pemenang episode kali ini akan diumumkan minggu depan. Untuk sekarang, gue pengen mengumumkan siapa pemenang episode minggu lalu. The winner is... Congratulations! Oke viewers, untuk lo semua yang masih belum puas dan pengen lihat info-info menarik yang ada di Black News, tapi dalam format magazine, lo bisa mendapatkannya di free magazine. Like this one right here. Tenang aja, it's free. Alright, dan gak cuma itu aja, untuk lo semua juga yang belum follow Twitter kita, what are you waiting for? Langsung follow sekarang di @_blackinews_ dan join our Facebook fan page, Black News. I gotta go now. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan lo seneng semua ya udah ketemu sama gue dan Olive di episode kali ini. I'll see you next time, and one thing for sure, you've just been updated by Black News. Nah viewers, gue sekarang ada di area lokasi syuting film Filosofi Kopi. Dan pastinya gue lupa gue datengin. Puas. Lo bisa lihat di sini memang Nah langsung aja kita lihat kegiatannya kayak apa. Mau tahu kan? Salah.